tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Bersama-sama katakan, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari arahkan hati kita bersama-sama, katakan Hosana. Hosana, Tuhan kita Raja. Yesus Raja, Dia berkuasa, Dia berkuasa. Engkau layak Tuhan dan layak disembah. Ku agungkan Yesus, Yesus Raja. Dia yang berkuasa, Kau layak Tuhan dan layak bersama-sama. Ku nyanyi Hosana, Hosana bagi Raja yang mulia, yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku agungkan Yesus, Yesus Raja. Yesus Raja, Kau berkuasa, dan layak disembah, dan layak disembah, dan layak Segala puji, hormat dan syukur hanya bagi nama Yesus. Amin.
dengan segenap hati kita memberikan yang terbaik bagi Raja di atas segala Raja. Berikan sorak-sorai tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Amin. Tuhanlah kekuatan permasmurku, Dia gunung batuku, dan keselamatanku. Hanya padamu Tuhan, Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari kita sama-sama puji Tuhan dengan bertepuk tangan di atas kepala lebih tinggi lagi. Sama-sama kita katakan ya. Tuhanlah kekuatan permasmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Oh yeah. Kasih setiamu takkan berubah. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di setiap musim kami, apapun kapanpun itu. Oleh karena itu hati kami percaya Yesus bahwa Engkau akan selalu bersama-sama dengan kami. Segala pujian segala hormat bagimu Tuhan. Mari dalam Tuhan bersama-sama ini. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu katakan dengan iman, katakan dengan kekuatan hati kami bahwa Yesus telah kami percaya. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita, Allah yang luar biasa. Oh, come, let us adore Him. Oh,
adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him, Christ the Lord. Oh, come, all ye faithful, joyful and triumphant. Oh, come ye to Bethlehem. Come and behold him, born the kings of angels. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him, Christ the Lord. Come adore him. Come adore him. Sing choirs of angels, sing in exaltation. Sing, all ye citizens of heaven above. Glory to God, glory in the highest. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him, Christ the For he alone is worthy. For he alone is worthy. For he alone is worthy. Christ the Lord will give you all the glory. Will give you all the glory. Will give you all the glory. Christ the Lord. Come adore him, come adore him, come adore him, for he is worthy. Come adore him, come adore him, come adore him, for he is worthy. Come adore him, come adore him, come adore him, for he is worthy. Come adore him. Come and adore him, come and adore him, for he is worthy. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu. Selamat siang, selamat beribadah di MDC Surabaya Bapak Ibu. Menghargai setiap Bapak Ibu Jemaat yang datang hadir tepat waktu. Kita memulai 10.30 dan mari kita siapkan hati kita. Sepanjang bulan ini kita mengambil tema Worship the King, menyembah Sang Raja. Kami rindu bahwa setiap kita Jemaat Tuhan belajar tentang apa itu penyembahan. Pada saat kita menyembah, kita memberikan fokus perhatian kita kepada Tuhan Sang Pencipta itu. Bahkan di dalam ibadah kita mulai belajar lagi untuk menyembah dan menghormati Tuhan. Pada saat nanti kita pujian, pada saat kita menaikkan penyembahan, mari kita
melakukannya dengan sikap yang benar-benar kita menyembah. Kita tidak melakukannya dengan melipat tangan, kita tidak melakukannya dengan memegang sesuatu yang lain, gadget dan sebagainya. Tapi kita mari, pada saat kita mengangkat tangan, kita mengangkat dia. Tangan kita untuk menyembah dia, amin. Saya ingin bacakan di dalam Mazmur 150. Mazmur 150 pasal ini penutup dari kitab Mazmur, kitab pujian, kitab penyembahan yang kalau kita membacanya secara tulisan, tetapi kalau adat atau tradisi itu mereka menyanyikan, mereka memasmurkannya. Di Mazmur 150 dikatakan demikian, haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah dia dalam cakrawalanya yang kuat, pujilah dia karena segala keperkasaannya, pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah dia dengan tiupan sangkakala, pujilah dia dengan gambus dan kecapi, pujilah dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah dia dengan permainan kecapi dan seruling, pujilah dia dengan ceracap yang berdenting, pujilah dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan, haleluya. Mazmur 150 memerintahkan kita untuk menaikkan pujian kepada Tuhan. Bukan hanya dengan perkataan atau nyanyian kita, tetapi juga dengan alat musik yang ada. Sama seperti yang kita lakukan hari ini. Mari Bapak Ibu kita arahkan hati kita untuk menyembah dia. Saya percaya ketika kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan, hati kita, fokus kita ditujukan kepada Tuhan. Pada saat kita memfokuskan seluruh perhatian kita kepada Tuhan, maka permasalahan kita bukan menjadi fokus perhatian kita. Amin. Oleh karena itu ketika kita menaikkan pujian, Tuhan sendiri juga akan campur tangan melalui setiap persoalan kehidupan kita. Amin. Siapa yang mau untuk meninggikan dia pada pagi hari ini, amin, pada siang hari ini. Mari kita arahkan hati kita buka hati kita. Tuhan terima kasih, kami bersyukur untuk kasih setiamu. Kami bersyukur untuk kasih-Mu yang dalam, kasih-Mu yang luas, kasih-Mu yang tidak terbatas. Yang bahkan kami mencoba menghitungnya, kami tidak sanggup. Karena terlampau besar, terlampau ajaib, terlampau lebar, terlampau luas kasih-Mu itu ya Tuhan. Kami mau naikkan ucapan syukur kami di dalam pujian dan penyembahan. Terimalah sembah dan pujian kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mengucap syukur untuk semua penyertaan-Mu Tuhan. Dengan melihat itu kami tahu dan kami paham betapa cintanya Tuhan atas hidup kami. Dan itu tidak dapat dibatasi oleh semua yang ada. Luas dalam cinta-Mu Bapa, bagai lautan tak bertepi. Hangatnya cinta-Mu Bapa, bagai sinar mentari pagi. Cinta hanya sebuah kata, tanpa Engkau di dalamnya. Cinta-Mu Bapa benar nyata, dan jiwaku sempurna karenanya. Saat ku lihat ciptaan-Mu, ku saksikan kebesaran-Mu. Sungguh tak ada yang seperti-Mu, Bapa yang ku cinta, ku rindu. Saat ku lihat hidupku, ku saksikan penyertaan-Mu.
bersama-sama yuk naikkan pujian ini. Luas dalam cintamu Bapa, bagai lautan tak bertepi. Hangatnya cintamu, hanya cintamu Bapa, bagai sinar mentari pagi. Cinta hanyalah sebuah kata, tanpa engkau di dalamnya. Cintamu, cintamu Bapa benar nyata, dan jiwaku sempurna karenanya. Saat ku lihat, terima kasih kebesaran-Mu ya Tuhan. Sungguh tak ada yang seperti-Mu Bapa yang ku cinta, ku rindu. Saat ku lihat hidupku, ku saksikan penyertaan-Mu. Sungguh semua campur tangan-Mu, buktikan cinta-Mu. Saat ku lihat, ku saksikan Kau besar, Kau besar Tuhan. Yang seperti-Mu Bapa yang ku cinta, ku rindu. Ku lihat, sungguh semua campur tangan-Mu, buktikan cinta-Mu. Oh Bapa-Ku, mari Bapak Ibu saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Nyatakan rasa cinta kita kepada Tuhan. Nyatakan rasa kasih kita kepada Tuhan. Saat ku lihat cinta, sungguh tak ada yang seperti-Mu Tuhan. Ku cinta, saat ku lihat hidupku, ku saksikan penyertaan-Mu. Sungguh semua campur tangan-Mu, buktikan cinta-Mu. Oh Bapa-Ku, mari kita datang sembah Tuhan. Nyatakan cinta kasih kita kepada Tuhan dalam penyembahan kita secara pribadi. Kasih Tuhan, terima kasih. Ku lihat cinta-Mu, ku lihat kebesaran-Mu Tuhan.
saksikan kebesaran-Mu Tuhan. Sungguh tak ada yang seperti-Mu. Mari angkat tangan kita bagi Tuhan. Katakan, saat kulihat ku saksikan penyertaan-Mu. Sungguh semua campur tangan-Mu. Sungguh semua penyertaan-Mu. Sungguh tak ada yang seperti-Mu. Sungguh tak ada cinta seperti-Mu. Bersama-sama ya. Oh Bapakku, terima kasih Tuhan untuk cinta-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Biarlah ini yang menjadi dasar kami ketika kami datang menyembah Tuhan. Ketika kami datang meninggikan nama Tuhan. Karena kami mengasihi Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Segala puji hormat hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus yang siap memuji Tuhan, katakan amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Langit dan bumi memuji Tuhan. Setiap kita yang ada di sini, kita berikan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Amin. Tepuk tangan di atas kepala yuk. Semuanya di atas kepala. Sama-sama. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapan-Nya. Kami datang memuji-Mu Tuhan. Sama-sama. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab apa saudara? Sebab Dia ciptakan semuanya. Dia dahsyat, amin. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapan-Nya. Sama-sama yuk. Ku puji, ku puji Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji Yesus Tuhan dan Rajaku. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus. Sama-sama. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Kita semua memuji Tuhan, amin. Berikan yang terbaik, katakan. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapan-Nya. Yang menyembah Tuhan, lambaikan tanganmu. Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji Yesus Tuhan dan sekali lagi.
kita. Yes. Datanglah Tuhan kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Dan biarkanlah seluruh kehendak-Mu yang terjadi. Oleh karena itu kita percaya bahwa kerajaan-Mu akan memerintah untuk selama-lamanya. Bagi yang percaya kita bisa bertangan lagi lebih keras ke kepala ya. Hey! Alam semesta sujud di hadapannya, mengagumi perbuatannya. Dia yang telah Menundukkan badai dan membelah lautan, tiada yang mustahil bagi Dia. we say. Hey! Tiada tara, Siapa? Kau Yesusku. Let's go! Terbesar, berkuasa, sungguh tak tertandingi. Engkau dahsyat, kau terhebat, tiada yang sepertimu. Terbesar, berkuasa, di bumi dan di surga. Akan kau tergoyahkan, kerajaan-Mu memerintah selamanya. Selamanya. Sama-sama kita katakan ya. Seluruh Alam semesta sujud di hadapannya, mengagumi perbuatannya. menundukkan badai, Menundukkan badai, belah lautan, belah lautan, tiada yang mustahil. mustahil baginya. We say, hey! Oh, siapa? Hey! Kau terbesar, berkuasa, sungguh tak tertandingi. Engkau dahsyat, kau terhebat, tiada yang sepertimu. Kau terbesar, berkuasa, di bumi dan di surga. Akan kau goyahkan, kerajaan-Mu selamanya, selamanya, selamanya. Kau terbesar, kau berkuasa, sungguh tak tertanding. Oh, sama-sama ya. Kau terbesar, terbesar, berkuasa. Kau terbesar, hey, hey, tak tertandingi. Engkau dahsyat, terhebat, tiada yang sepertimu. Terbesar, berkuasa, di bumi dan di surga. Tergoyahkan, memerintah selama-selamanya. Selama. One more time. Selamat bagi Tuhan kita. Jemaat dipersilakan untuk kembali duduk. Tuhan Yesus, luar biasa hari ini Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu dan cinta-Mu. Ya Bapa, setiap waktu telah kita lalui. Setiap musim, setiap detik, setiap waktu, setiap jam Tuhan. Tak pernah Kau absen di dalam hidup kami. Untuk saat ini ya Bapa, kami ingin diam di hadirat-Mu. Merasakan kasih-Mu. Merasakan adanya luar biasa Tuhan, kasih sayang-Mu di setiap dari dalam hati kami. Tuhan, kami ingin benar-benar Tuhan untuk menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu. Pakailah kami. Pakailah kami. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan.
mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu, dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dalam hati-Mu, kerinduanku, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat. Kami undang Bapak Ibu Jemaat, mari kita bangkit berdiri, mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Angkat tanganmu, angkat suara Bapak Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Diam di hadirat-Mu, Tuhan. Itulah kerinduanku. Diam di hadirat-Mu, Bapa. Ku rasakan. Mari Bapak Ibu Jemaat, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Pakai momen ini, walaupun hanya 1 menit, 2 menit, 3 menit pun, katakan dengan hatimu pada Tuhan. Dia mendengar, Dia mendengarmu.
Oh, come, let us adore Him. 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 In Christ. Come, let us come. Let us go. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. In Christ. We give you the glory, God. We give you all the glory. We give you all the glory. We give you all the glory. In Christ the Lord. One more time. We give you all the. We give you all. We give you all. All the glory. In Christ the Lord. We give you all the glory. We Christ the Lord. We give you all the glory. Christ the Lord. Yes. Amen. We Segala kemuliaan, pengagungan hanya bagi nama Yesus Kristus. Oleh itulah kami berkumpul di tempat ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan pada saat kami menyembah, kami memuji, meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami yakin Engkau sudah hadir di tempat ini. Engkau ada bersama-sama dengan kami. Dan pada saat yang sama, roh kami dikuatkan, roh kami dibangun di dalamnya. Biarlah pada saat hari ini, pagi hari ini, teguhkan hati kami. Pada saat firman dinyatakan, Engkau yang mengkoreksi kami. Dan Engkau yang membimbing kami seturut dan sejalan dengan apa yang Engkau mau dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin, amin, amin. Selamat hari Minggu, selamat pagi, shalom bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang hadir pada hari ini. Saya bersyukur kepada Tuhan ini memasuki minggu-minggu, bahkan ini minggu kedua. Kalau di dalam kalender gerejawi adalah minggu ketiga masa Advent. Tentu kita tidak sama seperti gereja-gereja Katolik atau gereja tradisional lainnya yang merayakan ada tahun-tahun gerejawi. Tetapi oleh karena tahun-tahun itu gerejawi itulah kita mencoba untuk melihat apa yang penantian kepada kelahiran Kristus. Dan ini adalah minggu ketiga Advent kalau di dalam kalender gerejawi, ditandai dengan penyalaan lilin warna pink. Jadi berbeda kalau Bapak Ibu sekalian yang dari latar belakang Katolik atau gereja-gereja tradisional akan melihat minggu pertama penyalahan lilin yang warna ungu begitu ya. Minggu kedua masa Advent ditandai dengan penyalahan lilin yang kedua berwarna ungu juga. Dan yang ketiga ini adalah yang berbeda tentunya, yaitu masa penantian dengan sukacita.
yaitu sukacita yang terus-menerus karena ini hampir masa Natal begitu. Jadi di dalam minggu ketiga itulah dibuat lilin yang berwarna pink dinyalakan. Nanti minggu depan adalah minggu Advent terakhir sebelum perayaan Natal kita. Dan saya memberikan sebuah bagian daripada firman Tuhan hari ini tentang melanjutkan apa yang Bapak Andreas kemarin atau minggu yang lalu berbicara tentang ucapan syukur. Saya melanjutkan dengan membahas satu bagian dari firman Tuhan tentang ucapan syukur dalam segala hal. Di dalam kehidupan kita banyak hal yang kita harus milih. Kita harus memilih sesuatu. Di dalam kehidupan kita suka atau tidak suka di dalam hidup kita harus memilih. Entah itu pilihan-pilihan kita yang membuat keputusan hari ini kita ada di tempat ini, itu adalah sebuah pilihan kita. Dan pada hari ini kita harus memilih untuk mengucap syukur kepada Allah. Amin. Kita harus memilih untuk mengucap syukur. Karena itulah yang Allah berikan atau Allah perintahkan kepada setiap kita untuk mengucap syukur. Dan teks yang saya akan bagikan hari ini yaitu di dalam Tesalonika. Kalau kita belajar dari Paulus kepada surat Paulus, ini surat pertama Paulus kepada jemaat di Tesalonika, dan ini adalah surat yang ditulis awal-awal ketika Paulus bertobat dan menjadi rasul Kristus. Dikatakan di sana bersukacitalah, bersukacitalah senantiasa. Dikatakan apa? Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi teks ini diambil dari 1 Tesalonika pasalnya yang ke-5 ayat 16 sampai 18 dan juga ayatnya yang ke-23. Paulus memberikan sebuah penekanan di sana. Kalau kita ketahui Paulus hanya memberikan 3 hal di dalamnya, yaitu sukacita, doa, dan syukur. Jadi 3 poin utama daripada surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika, dia memberikan bahwa yang dikehendaki oleh Allah, dan ini juga yang Tuhan kehendaki kita hari ini jemaat Tuhan, yaitu sukacita, doa, dan ucapan syukur. Jadi syukur kepada. Itulah yang Allah kehendaki di dalam kehidupan kita. Suka atau tidak suka, itulah yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita. Paulus memberikan sebuah penekanan di sana bahwa mengucap syukurlah di dalam segala sesuatu. Tetap berdoa. Itu ayat yang paling pendek. Jadi Bapak Ibu sekalian, ayat yang paling pendek di Alkitab kita, salah satu ini di dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-17. Jadi 1 Tesalonika 5 ini dikatakan yang paling pendek sekali, yaitu tetaplah berdoa. Tapi sekali lagi ini merupakan walaupun pendek tetapi itu sulit kita kerjakan, betul enggak? Tetap berdoa itu sulit kita kerjakan, amin. Kita sulit mengerjakan. Nah, Bapak Ibu sekalian, daripadanya kita belajar sesuatu, daripada pelajaran ini kita mulai belajar tentang inilah yang Allah kehendaki dalam hidup kita. Ini merupakan respon yang diinginkan oleh Tuhan kepada kita saat kita menghadapi situasi apapun. 3 hal ini merupakan sesuatu kayak magic word gitu ya. 3 kata ini merupakan magic bagi setiap orang-orang percaya menghadapi situasi apapun dalam kehidupan kita. Di dalam kita menghadapi keputusan-keputusan, situasi-situasi dalam kehidupan kita, sukacita, doa, dan syukur ini menjadi bagian yang tidak terperikan, tidak bisa tidak ada dalam kehidupan kita. Ini merupakan respon yang Tuhan inginkan bagi setiap kita pada saat kita percaya kepadanya. Dan dikatakan bahwa pada saat itu kita hadapi situasi apapun boleh berubah dalam kehidupan kita. Amin. Situasi apapun boleh berubah. Keadaan kita pasti berubah di dalam hidup kita. Tetapi tidak boleh berubah dalam hidup kita itu adalah sukacita, berdoa, dan mengucap syukur. Jadi 3 hal ini tidak bisa dipengaruhi oleh situasi keadaan kita. Kalau situasi dan keadaan kita berubah, tentu kita tidak boleh mengubah yang namanya sukacita itu dalam hidup kita. Karena sukacita bukan tergantung daripada keadaan kita, tetapi daripada apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Itu yang harus kita tanamkan dalam hidup kita, itulah yang Allah kehendaki dalam kehidupan kita. Tetapi respon itu tidak mungkin hanya langsung datang dalam kehidupan kita. Kalau di dalam kehidupan kita tidak melakukan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita tidak melakukan doa
di dalam kehidupan kita, kita mungkin respon kita bisa berbeda. Situasi berubah, tiba-tiba kita nggak mau berdoa lagi. Satu kali teman saya datang kepada saya nggak mau berdoa, saya mau bersemedi aja lebih bagus. Karena dia ditolak oleh seseorang begitu ya. Saya lebih suka bersemedi aja. Saya bilang justru kondisi bisa berubah, situasi bisa berubah dalam hidup kita. Tetapi kita tidak boleh berubah di dalam hal sukacita. Karena kalau sukacita kita berubah, semua yang seperti minggu lalu dikatakan, itu mempengaruhi kesehatan kita justru. Orang yang tidak bersukacita, kalau kita datang ke tempat ini, muka kita cemberut begitu, mungkin ada pakai masker ya, jadi kita tidak tahu mukanya orang. Tetapi dengan wajah yang kita tampilkan kepada orang, dengan sukacita yang kita keluarkan, yang dari dalam diri kita, itu akan membuat orang lain itu akan diberkati. Percayalah, orang akan diberkati. Pada saat kita senyum, menjabat tangan dengan mereka. Saya datang tadi, saya menjabat tangan beberapa jemaat yang saya kenal karena mereka adalah melayani di Departemen Pemuritan. Dan saya merasa bahwa itu sesuatu yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup kita. Sukacita itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Dan juga tetaplah berdoa. Dan ingat bahwa di dalam doa-doa kita naikkan syukur kepada Tuhan. Dan yang kedua, bicara tentang ini tentu memerlukan sebuah perubahan paradigma dalam hidup kita. Saya mengatakan bahwa di dalam respon kita kepada setiap persoalan, setiap masalah di dalam kehidupan kita itu memerlukan perubahan paradigma kita. Kalau paradigma kita tidak berubah, tentu respon kita terhadap masalah, terhadap situasi itu tidak akan berubah juga. Justru pada saat kita berubah di dalam cara paradigma, cara berpikir kita terhadap masalah yang terjadi dalam hidup kita meresponnya dengan benar. Suka atau tidak suka, kita meresponnya dengan benar dalam kehidupan kita. Kalau masalah itu terjadi dalam kehidupan kita bisa merespon dia dengan benar. Karena kita memiliki paradigma yang benar tentang apa itu masalah. Apa itu sukacita? Tentang hal berdoa dan mengucap syukur dalam hidup kita. Tentu Bapak Ibu sekalian, setiap peristiwa adalah kesempatan untuk belajar. Setiap peristiwa atau kejadian yang terjadi dalam kehidupan kita itu kita harus belajar sesuatu. Paling tidak kita belajar tentang bagaimana kita mengenal Allah dan juga mempercayai Allah. Di dalam setiap kita, di dalam setiap kondisi yang kita terjadi dalam hidup kita, saya mau katakan bahwa pada saat peristiwa itu terjadi dalam hidup kita, pastikan dua hal ini. Pada saat kita mengalami masalah itu, kita mengenal Allah atau tidak. Kita boleh mengenal Allah dengan benar atau tidak. Masalah atau kejadian yang terberat dalam hidup kita pun satu saja keadaannya. Supaya kita mengenal siapa Allah. Supaya kita mengenal siapa Kristus itu. Supaya kita dapat mempercayai Allah itu sanggup. Allah yang sama adalah Allah yang sanggup. Di dalam kehidupan kita. Menjawab sebuah doa-doa kita. Yang sanggup memberikan sukacita itu dalam kehidupan kita. Dan tentu daripadanya kita dapat mengucap syukur. Karena Allah itu setia di dalam segala sesuatu. Kita mempercayai setiap janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Setiap peristiwa itu membuat kita semakin teguh untuk mengenal siapa Allah. Di dalam kehidupan kita pasti kita mengalami masalah, bukan? Kita mengalami suatu tekanan dalam hidup ini. Tadi saya bertemu dengan beberapa jemaat, teman-teman yang sudah lama. Dan dia mengalami satu masalah yang cukup berat di dalam rumah tangga. Dan saya tahu bahwa respon dia pertama kali dia datang kepada Tuhan. Itu luar biasa bagi saya. Setiap kita pasti punya masalah dalam rumah tangga. Di dalam relasi kita punya masalah. Tapi respon kita kepada masalah itu, apakah kita datang kepada Tuhan atau justru kita lari darinya. Itu yang paling utama. Kita datang untuk mengenal dia enggak? Atau jangan-jangan kita sudah ada masalah, terjadi masalah dalam kehidupan kita malah lari daripadanya. Kita lari daripada Tuhan, meninggalkan Tuhan. Justru dengan adanya masalah itu, kita tahu bahwa Tuhan ingin kita mengenal Dia. Setiap masalah di dalam semua, bahkan di dalam dari Kejadian sampai kitab Wahyu, semua peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam Alkitab itu, supaya satu saja, mereka mengenal Allah. Israel mengalami masalah itu supaya kenal Allah siapa. Allah yang membimbing mereka, menuntun mereka, bahkan memberikan kelepasan dalam kehidupan mereka. Allah yang sama di dalam perjanjian baru juga Allah yang sama. Pada saat kita mengenal siapa Kristus dalam hidup kita. Kita bukan hanya dimerdekakan dari dosa. Tetapi kita hidup di dalam Kristus. Kita ada anak-anak Allah yang sudah ditebus olehnya. Dan yang kedua, kita mempercayai Allah. Setiap peristiwa-peristiwa atau kejadian yang buruk dalam kehidupan kita itu, apakah kita masih mempercayai Dia atau tidak. Bulan Desember ini merupakan mungkin bulan bagi saya yang cukup senduh ya. Karena pada saat bulan Desember ini
mama saya dan kakak perempuan saya dipanggil Tuhan begitu ya. Jadi bulan Desember ketika orang merayakan Natal begitu ya, saya mengingat akan kepergian dari orang-orang yang saya kasihi begitu ya. Dan saya melihat bahwa apakah itu mempercayai Allah, saya tetap mempercayai Dia atau tidak. Saya tetap mempercayai Allah yang sanggup mempercayai setiap janji itu dalam hidup kita, saya atau tidak. Justru pada saat yang sama, saya ditolong Tuhan untuk tetap mempercayai setiap peristiwa atau kejadian yang maha besar dalam hidup kita itu, supaya kita kenal Dia. Pastikan itu Bapak Ibu sekalian yang hadir pada hari ini, kita mengenal Tuhan atau tidak. Itu yang lebih utama dari setiap masalah itu. Dari setiap kejadian yang kita alami, kita mengenal Tuhan atau tidak. Itu justru yang paling terutama dalam hidup kita. Dan ingat bahwa kita mempercayai Dia sanggup untuk menjawab setiap doa-doa kita atau tidak. Itu yang kita harus alami dalam kehidupan kita. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara kalian, di dalam dikatakan bahwa semoga Allah di dalam damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan terpelihara sempurna dengan tidak bercacat dan akan kedatangan Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalamnya kita belajar bahwa di dalam setiap yang kita alami dalam kehidupan kita itu kita dikuduskan oleh Tuhan. Pengudusan dan pemeliharaan Allah yang sempurna hanya terjadi di dalam kondisi ini. Saya mau katakan bahwa setiap peristiwa dalam kehidupan kita yang sudah lewat bahkan atau yang akan datang pun, saya mau pastikan bahwa itu terjadi supaya kita disempurnakan. Kita sempurna di dalam semua hal. Di dalamnya dikatakan bahwa pengudusan dan pemeliharaan Allah itu akan sempurna hanya terjadi di dalam masa-masa atau kondisi itu. Minggu-minggu yang lalu kita sudah belajar tentang Daud, bukan? Daud mengalami proses supaya apa sih sebenarnya? Supaya sempurna. Supaya pada saat nanti dia naik di tahta itu, dia sempurna. Supaya kita pun demikian, kita dikuduskan di tempat ini. Bukan supaya kita sakit, tetapi nantinya kita menikmati kehidupan bersama dengan Kristus. Itu yang paling utama dalam kehidupan kita. Pengudusan dan pemeliharaan Allah itu terjadi pada saat kondisi-kondisi yang tidak mudah. Tapi ingatlah, pada saat itu kita masih mengucap syukur atau tidak? Kita masih tetap berdoa atau tidak? Atau bahkan kita sudah melupakan, bahkan kita mau mengucapkan syukur aja sulit sekali dalam hidup kita. Dan ini yang Bapak Ibu sekalian, kita diingatkan kembali hal ini, bahwa pengudusan dan pemeliharaan Allah justru terjadi pada kondisi ini. Pada kondisi yang terburuk dalam kehidupan kita. Disitulah Allah menyempurnakan kita. Supaya apa? Supaya kita mengenal Dia. Supaya kita mengenal Dia. Dan kemudian Bapak Ibu sekalian, tentu yang kedua bicara tentang kita mengakui keterlibatan Allah. Di dalam ucapan syukur, di dalam kita menaikkan sukacita kita memberikan sukacita yang terbesar dalam hidup kita. Bahkan di dalam doa-doa kita hanya mengakui bahwa Allah terlibat di dalamnya. Amin. Kalau kita berdoa benar ya, Allah harus terlibat di dalamnya. Karena kita tahu Allah terlibat di dalamnya. Bukan karena kita berdoa karena Allah gak terlibat. Justru pada saat kita berdoa, kita yakin ada Allah di sana. Betul enggak? Siapa yang gak berdoa tapi gak yakin adanya Tuhan? Beberapa waktu yang lalu sebelum kelas DK ini berakhir begitu ya, saya harus memanggil seorang yang memang tidak percaya Tuhan secara kognitif. Dia seorang agnostik tapi dia ikut DK. Jadi Bapak Ibu sekalian yang suka belajar, ikutlah dasar kekristenan di sana. Kami tidak memaksa orang untuk percaya Tuhan, tetapi di sana kalian akan belajar tentang fondasi daripada kekristenan itu sendiri. Dan saya melihat satu orang dan kemudian saya memanggil dia karena secara kognitif dia menolak adanya Tuhan, begitu ya. Secara dia mengatakan saya seorang agnostik, ya kalau Tuhan ada ya saya nggak care juga. Tapi kalau Tuhan ada ya syukur-syukur, bagus. Gitu ya. Saya nggak terlalu percaya, oh Tuhan itu memelihara saya nggak terlalu yakin dia ada dalam hidup saya. Kalaupun dia ada ya sudah dia ada aja begitu. Nah itu orang kalau sudah begitu orang agnostik. Biasanya secara kognitif dia akan mengatakan bahwa ya Tuhan sudah ada. Tuhan ada atau tidak adanya tidak mempengaruhi saya. Gitu ya. Jadi keterlibatan di dalamnya dia tetap ya sudah saya mengucap syukur. Tapi saya nggak yakin adanya dia begitu. Bisa nggak seseorang bisa mengucap syukur tapi tidak yakin Allah terlibat di dalamnya? Bisa nggak orang berdoa tapi dia nggak mengakui adanya Tuhan? Di dalam Ibrani pasal 6 dikatakan bahwa orang yang mau berbalik kepada Allah, dia harus mengakui Allah ada. Demikian pun dengan kehidupan kita, di dalam doa-doa kita harus mengakui bahwa Allah ada.
Oleh karenanya kita dapat menaikkan doa-doa kita, menaikkan syukur kita kepadanya. Bahkan senantiasa kita memiliki sukacita karena Allah ada. Bukan karena Allah tidak ada, Allah tidak terlibat di dalamnya. Sama seperti ada yang mengatakan bahwa Allah itu sama seperti jam tangan yang setelah dibuat oleh para pembuatnya kemudian dilepaskan begitu ya. Dan kemudian jam tangan ini berputar sendiri begitu ya. Tapi ingat bahwa ada yang membuatnya. Ada yang membuatnya. Kalau kita mau menolak tentang keberadaan Allah pun, kita harus tetap mengakui. Paling sulit untuk membuktikan bahwa Allah tidak ada. Bapak Ibu sekalian, di dalam hidup kita yang paling tersulit adalah membuktikan bahwa Allah itu tidak ada. Saya ulangi lagi. Yang paling sulit dalam kehidupan kita itu membuktikan bahwa Allah itu tidak ada. Justru kalau kita mengatakan Allah ada, berarti kita mengakui bahwa di dalam setiap tindakan dan ucapan kita itu ada Allah di dalamnya. Ada suatu nilai tertinggi, nilai ultimat yang kita yakini dalam kehidupan kita bahwa dialah yang paling tertinggi dalam hidup ini. Oleh karenanya semua bergerak, nilai-nilai yang ada dalam kehidupan manusia. Orang mengatakan baik atau buruk itu karena apa? Karena ada satu ukuran tertentu yaitu Allah itu sendiri. Yang paling sulit justru membuktikan bahwa dia tidak ada. Itu yang paling sulit. Sehingga Bapak Ibu sekalian pada saat kita naikkan doa-doa kita, menaikkan syukur kita meyakini ada Allah atau pribadi Allah yang terlibat di dalamnya. Ada pribadi Allah yang terlibat di dalamnya. Yang oleh karenanya kita mengakui keberadaannya. Dikatakan bahwa di dalam Kolose pasal 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Bapak Ibu sekalian, inilah yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Pada saat yang sama, di dalam segala sesuatu. Bahkan Paulus memberikan penekanan kepada jemaat di Kolose. Di dalam segala sesuatu yang kamu lakukan. Berarti tidak ada yang tidak ada di dalam kita lakukan yang tidak ada. Begitu ya. Yang tidak ada Kristus di dalamnya. Yang tidak ada keterlibatan Tuhan di dalamnya. Paulus menegaskan, dan di dalam segala sesuatu kamu harus lakukan dengan perkataan atau perbuatan kamu. Di dalam mengatakan sesuatu, perbuatan kita harus yakin bahwa itu di dalam nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus berarti apa? Siapa yang pernah berdoa di sini? Atau enggak pernah berdoa? Pasti kita mengakhiri kadang ya, kita mengakhiri di dalam nama Tuhan Yesus. Berarti kita mengakui bahwa yang kita lakukan, bahkan kita yang lakukan, makna ada dampak rohani atau makna rohani di dalamnya. Bahwa kita melibatkan Allah di dalamnya. Siapa yang berdoa tapi terakhirnya enggak pernah, biasanya ada, kalau kita suka berdoa pasti kita akan bilang di dalam nama Tuhan Yesus. Berarti kita mengakui bahwa Allah terlibat di dalamnya, amin. Kita mengakui ada Allah terlibat di dalamnya, ada Kristus terlibat di dalam setiap doa-doa yang kita naikkan. Doa-doa yang kita naikkan itu tidak hanya sekedar doa yang kosong, tetapi didasari oleh apa? Didasari oleh keterlibatan Allah di dalamnya. Ibu sekalian, di dalam nama Tuhan Yesus adalah cara kita mengakui bahwa Allah terlibat di dalamnya. Keterlibatan Allah di dalam segala sesuatu adalah landasan sukacita itu. Jadi ingat bahwa di dalamnya, di dalam semua sukacita yang kita tampilkan kepada orang lain itu landasannya karena Allah terlibat di dalamnya. Karena Allah yang terlibat di dalamnya. Sehingga kita dapat bersukacita yang tidak dipengaruhi oleh keadaan, situasi kehidupan kita. Situasi boleh berubah, boleh fluktuatif, tapi sukacita itu tidak bisa diubahkan. Karena landasannya, karena Allah yang terlibat di dalamnya. Jikapun kita mengalami masalah di dalam kehidupan kita, kita tahu bahwa Allah terlibat di dalam masalah itu. Allah sanggup menjawab setiap doa-doa kita yang kita naikkan kepada Dia. Dan dikatakan bahwa sukacita, doa, ucapan syukur itu oleh iman tentunya, itu semua dilandaskan kepada keterlibatan Allah dalam hidup kita. Bapak Ibu sekalian, izinkanlah siang hari ini Tuhan mengkoreksi hidup kita. Bahwa landasan yang paling utama, sukacita itu adalah Tuhan dalam hidup kita. Bukan yang lain. Bukan kemewahan hidup kita, bukan apa yang kita punya, bukan tentang apa yang kita miliki dan apa yang nanti kita miliki. Tetapi karena Tuhan sudah mengerjakan itu dalam kehidupan kita. Itulah sukacita yang sesungguhnya. Kalau saya bisa bersukacita hari ini bukan karena saya punya sesuatu, tetapi karena Tuhan yang sudah menganugerahkan itu dalam hidup kita. Kalau saya dapat berdoa hari ini, bukan karena saya seorang hamba Tuhan, saya bisa berdoa. Tetapi karena Tuhan sendiri yang melakukan itu dalam hidup saya. Saya sampai kuliah seminari, saya tidak bisa berdoa Bapak Ibu sekalian. Saya cuma bisa berdoa Bapa kami.
yang tercatat di dalam Alkitab kita gitu ya. Karena bagi orang tua kami itu ya saya dari satu kepulauan di Nusa Tenggara Timur di Pulau Sabu. Saya seorang dari Pulau Sabu dan kemudian papa saya itu suka mengajak kami berdoa bersama. Setiap Sabtu pasti dia akan mengajak kita berdoa. Dan saya nggak bisa berdoa. Dia bilang kalau kamu tidak bisa berdoa bacalah Alkitab itu katanya. Jadi suruh baca Alkitab yang ada doa Bapa kami. Jadi saya mau makan, mau tidur itu cuma satu doa saya. Doa Bapa kami. Dan saya hafal begitu. Kemudian saya masuk ke Bandung, saya kuliah seminari. Dan kemudian saya hanya bisa berdoa itu dan kemudian ditertawain. Kamu berdoa apa ini katanya. Doa cuma doa Bapa kami. Tetapi saya bergumul di dalamnya. Saya tahu bahwa justru di dalam doa-doa yang saya naikkan itu bukan karena hebat saya bisa berdoa. Justru karena saya mengakui Allah terlibat di dalamnya. Di dalam segala sesuatu Allah terlibat di dalamnya. Doa yang sederhana, Bapak Ibu sekalian saya mengundang kita untuk mari gereja ini ada doa malam setiap hari Selasa. Bapak Ibu sekalian marilah kita berdoa sama-sama. Nanti mungkin tahun depan kita akan berdoa di tempat ini sama-sama. Mengawali tahun nanti, tahun 2023 dengan doa. Karena kita tahu Allah yang terlibat di dalamnya. Allah mau kita yakinkan itu. Ada doa pagi setiap hari Sabtu. Bapak Ibu sekalian kami mengundang, tim pastoral mengundang Bapak Ibu sekalian untuk tetap berdoa. Mari kita naikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Dan saya percaya di dalam setiap apa yang kita kerjakan dalam hidup kita melibatkan Tuhan di dalamnya. Kita menomorsatukan Tuhan di dalamnya. Dan oleh karenanya itulah menjadi landasan kita untuk bersukacita. Bersyukur kepada Tuhan. Bukan karena apa yang kita punya, tetapi apa yang sudah Tuhan kerjakan bagi kehidupan kita. Ini kita mengatakan bahwa, kalau saya mengatakan di dalam Kolose pasal 3 ayat 23 sampai 24, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan apa? Segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hamba. Bapak Ibu sekalian, ini kata-kata yang Paulus tuliskan kepada jemaat yang baru bertumbuh itu, jemaat di Kolose. Dia menuliskan dengan luar biasa, apapun juga yang kamu perbuatlah untuk Tuhan. Di dalam kehidupan kita pun demikian, pesan ini untuk kita pada pagi hari ini. Apapun yang kita kerjakan, kerjakanlah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau untuk manusia kita bisa menyenangkan gampang, saya bisa menyenangkan Pak Andreas begitu dengan gaya saya dan berpura-pura mungkin. Saya bisa menyenangkan beliau. Tetapi apakah itu yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita? Saya yakin tidak. Karena itu dasarnya yang kita lakukan itu untuk menyenangkan Tuhan. Dan bukan untuk menyenangkan manusia. Manusia bisa tepuk tangan kita 5 menit bisa. Tapi setelah itu dia akan melupakan juga. Tapi Allah tidak pernah melupakan kita, amin. Allah tidak pernah melupakan kita. Dan apapun yang kamu kerjakan, perbuatlah itu dengan Tuhan. Seperti untuk Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu menerimanya. Dari Tuhan loh kita menerima semuanya ini. Apa yang kita punya sekarang, rumah tangga yang Tuhan berikan, anugerahkan itu dari Tuhan. Dari Tuhan. Bisnis yang kita punya sekarang kita kelola, itu dari Tuhan. Jangan pernah bermegah atas apa yang kita dapatkan. Jangan pernah bermegah atas apa yang kita peroleh hari ini. Karena itu dari Tuhan. Kalau kita bisa bermegah, kita bermegah di dalam Kristus. Kalau kita bisa bermegah hari ini, kita bermegah karena Kristus. Bukan karena hal-hal yang kita lihat itu. Bapak Ibu saudara kalian, tidak ada pekerjaan yang bersifat duniawi. Tidak ada pekerjaan yang sifatnya sekuler dalam hidup kita. Kita bisa membeda-bedakan, karena kami, Pak Yose dan saya adalah pelayan sepenuh waktu di tempat ini. Ya itu pekerjaan Tuhan lah begitu ya. Yang Bapak Ibu sekalian bekerja di dalam dunia bisnis itu adalah pekerjaan sekuler. Tidak Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Semua yang kita lakukan itu adalah untuk Tuhan. Semua yang kita kerjakan itu untuk Tuhan. Tidak ada pekerjaan yang sifatnya duniawi atau sekuler. Karena kita diminta untuk melakukan semuanya itu untuk Tuhan dan menerima upah dari Dia. Kita mengerjakan dengan baik itu bukan untuk kita, tetapi untuk apa yang sudah Tuhan kerjakan. Upah yang kita terima hari ini dalam kehidupan kita itu karena kita tahu bahwa apa yang kita kerjakan itu untuk Tuhan. Pada saat itu kita memberikan nilai yang paling tinggi dalam hidup kita. Karena bukan manusia punya nilai yang bisa berubah. Nilai saya dengan Pak Yose bisa berbeda.
Nilai saya dengan Ibu Feby bisa berubah, tetapi saya tahu bahwa nilai Tuhan itu tidak pernah berubah, kekal adanya. Dan dia menilai apakah kita memang orang-orang yang layak di hadapan dia atau tidak. Dan kemudian Bapak Ibu sekalian, ini merupakan disiplin untuk mengucap syukur. Disiplin mengucap syukur. Mengucap syukur itu adalah disiplin Bapak Ibu sekalian. Tidak jadi langsung bisa mengucap syukur. Orang gak mungkin langsung bisa ucapan syukur. Tiba-tiba kena apa gitu langsung ucapan syukur begitu ya. Kemalangan langsung bisa ucapan syukur. Saya yakin tidak. Tetapi dimulai dari hari ini. Dimulai dari sekarang. Bukan nanti, oh ya nanti deh kalau ada masalah atau ada berkat dulu baru kita bisa mengucap syukur. Enggak bisa. Sekarang kita mulai latih diri kita. Mendisiplin diri kita untuk mengucap syukur. Untuk berdoa itu kita butuh disiplin. Bapak Ibu sekalian, doa 1 menit, 2 menit itu gampang ya. Kalau doa berjam-jam itu butuh disiplin Bapak Ibu. Butuh disiplin yang kuat begitu ya. Karena walau 5 menit kita sudah ngantuk. Kalau pendeta lebih dari 10 menit doa aja mungkin Bapak Ibu sekalian mungkin sudah hilang dari tempat ini. Sudah tidak ada begitu ya. Tapi itu merupakan disiplin yang terus menerus kita pupuk dalam hidup kita. Tidak langsung bim salah bim jadi saya bisa berdoa begitu. Tidak. Harus ada tindakan kita, disiplin yang kita lakukan. Untuk melatih kita, untuk menyadari keterlibatan Tuhan dalam hidup kita. Disiplin itulah yang membuat kita hadir hari ini. Karena beribadah itu ada disiplin juga. Gitu ya. Dulu pada saat kita menutup, kalau waktunya jam 8 tepat kita tidak memasukkan orang lagi. Dulu ada disiplin yang seperti itu. Bahkan disiplin itu membuat kita itu kejar-kejar waktu begitu ya. Tapi dengan disiplin itu Bapak Ibu sekalian kita akan memperoleh banyak hal. Benar-benar disiplin itu membuat kita itu yakin bahwa dengan disiplin itu sesuatu yang besar itu justru terjadi dalam kehidupan kita. Justru dengan disiplin itu mendisiplin diri kita itu mendatangkan banyak hal besar dalam hidup kita. Di dalam ucapan syukur pun kita butuh disiplin di dalamnya. Di dalam keadaan baik, di keadaan buruk pun kita tetap mengucap syukur. Di dalam keadaan baik, di dalam keadaan tidak baik kita tetap berdoa. Di dalam baik atau tidak baik kita tetap bersuka cita. Yang paling sulit kan. Yang kita alami yang paling sulit itu pada saat kita konsisten untuk memperoleh itu. Untuk kita konsisten itu butuh disiplin. Dan disiplin itu dimulai sekarang. Ambil komitmen hari ini. Kalau kita ditegur, kita dikoreksi. Saya pun dikoreksi oleh Tuhan hari ini. Saya mengambil bagian untuk tetap tekun, disiplin di dalamnya. Dan lihatlah Tuhan akan mengerjakan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, memasuki bulan Desember ini, bulan di mana kita akan merayakan tentang kelahiran Kristus. Biarlah kita tetap berdoa di dalam hidup kita. Kita tetap mendisiplin hidup kita. Memasuki tahun yang baru nanti. Ada 3 hal ini yang saya bagikan ini. Doa, ucapan syukur, sukacita itu adalah yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan pada hari ini juga itu yang dikehendaki oleh Tuhan bagi jemaat Tuhan hari ini. Kita tetap berdoa, kita tetap mengucap syukur, dan kita tetap memiliki sukacita. Karena Allah yang sudah mengerjakan itu. Landasannya cuma satu, karena Kristus sudah melakukan itu dalam kehidupan kita. Kita akan meresponi firman Tuhan dengan menyanyikan satu pujian. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menyanyikan pujian yang tadi kita naikkan. Dan kita yakin bahwa di dalam setiap kehidupan kita, apapun masalah yang kita alami, kita tahu bahwa Tuhan terlibat di dalamnya. Amin. Di dalam yang terburuk dalam hidup kita, Allah ada di sana. Allah menemani kita di sana. Justru pada saat itu respon kita kepadanya itu yang penting. Respon kita kepadanya bahwa Allah sanggup untuk melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Mari kita nanti nyanyikan pujian ini dan kita katakan bahwa penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Kami rindu Engkau hadir di tempat ini. Kami rindu untuk memandang-Mu Tuhan. Setiap masalah, persoalan yang kita alami dalam kehidupan kita, supaya kita mengenal Dia. Supaya kita mengenal Dia. Oleh karenanya kita dapat bersuka cita di dalamnya. Oleh karena itu kita berdoa di dalamnya. Oleh karena itu kita bisa dapat mengucap syukur kepada Allah dalam hidup ini. Mari kita nyanyikan pujian ini.
memenuhi kita pada hari ini. Penuhi hatiku dengan hadirmu, ku rindu melihat wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hatimu, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di taman kudus sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Kami merasakan kasih-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mengangkat tanganku, mengangkat tanganku, bersyukurlah, ku bersyukur penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ini firman bagi kita semua pada pagi hari ini. Kita yang bergumul di dalam situasi dalam kehidupan kita, yang justru pada situasi-situasi yang inilah Tuhan ingin terlibat di dalamnya. Respon kita kepadanya, apakah kita tetap mengucap syukur di dalamnya? Di dalam persoalan keluarga yang sudah pelik dalam hidup kita, apakah kita tetap datang berdoa kepada Tuhan? Kita memiliki sukacita yang daripada Tuhan, atau justru kita lari daripadanya? Dan pada pagi hari ini kita diingatkan kepada kita semua pada pagi hari ini. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mengucap syukur atas keluarga yang sudah Tuhan anugerahkan. Kami berdoa Tuhan bagi jemaat-Mu yang ada di MDC Putat ini Tuhan. Kami berdoa. Kami berdoa bagi setiap jemaat yang dengan keluarga datang. Kami berdoa bagi pernikahan mereka. Tuhan, Engkau memberkati pernikahan mereka. Berkati keluarga mereka. Berkati pekerjaan mereka. Tuhan, kami yang bergumul di dalam kehidupan kami, Engkau mendatangi kami pada siang hari ini Tuhan. Engkau mendatangi, Engkau terlibat di dalamnya. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami pulihkanlah semua keluarga yang ada di MDC ini Tuhan. Dan kami boleh melihat anugerah Tuhan itu berlaku siang hari ini. Tuhan, kami berdoa dengan sungguh pada siang hari ini Tuhan. Kami minta anugerah-Mu Tuhan bagi setiap kami. Kami tetap bersukacita, kami tetap berdoa di dalam kondisi yang tidak memungkinkan sekalipun. Kami tetap berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan, kami merasakan hadirat-Mu begitu kuat di tempat ini Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami berdoa bagi setiap orang yang hadir pada hari ini Tuhan. Jamah hidup mereka. Jamah hati mereka Tuhan. Mereka yang kami semua yang ditegur hari ini, apakah kami tetap berdoa kepada Tuhan?
rasakan Kau harus rasakan kasih Tuhan membuat kamu tetap teguh di dalam iman. Engkau memenuhi tempat ini dengan kasih-Mu Tuhan. Kita pada siang hari ini, biarlah kita mengangkat tangan kita, tanda kita mengucap syukur kepada Allah. Dia sudah mengerjakan kebaikan, kebenaran itu dalam kehidupan kita. Mari kita angkat tangan. Oh, kami rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku Tuhan, dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Sumpah tentang tinggi, Engkau besar, Kau terhebat, tiada yang seperti-Mu. Kau besar, berkuasa di bumi dan di surga, tak akan Kau bergoyahkan, kerajaan-Mu memerintah selamanya. Haleluya. Haleluya. Mari kita akhiri ibadah kita datang di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kasih setia-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Ketahuilah apa saja yang Kau kerjakan di masa yang akan datang, di tahun yang baru, tahun 2023. Satu hal yang pasti bahwa Tuhan akan menyertai engkau. Jangan takut, jangan khawatir, jangan cemas, jangan dikejutkan oleh begitu banyak berita yang engkau dengar. Yakinkan dirimu satu hal, bahwa Tuhan yang engkau sembah di dalam Kristus Yesus tidak pernah meninggalkan engkau. Dia adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai engkau, Allah yang bersama dengan engkau, Allah yang ada di dalam setiap musim kehidupanmu. Jangan takut, jangan hatimu tawar, jangan gentar, karena Tuhan yang menyertaimu jauh lebih besar dari segala yang akan kau hadapi. Mari kita mengangkat tangan kita saat ini di hadapan Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera. Kiranya kasih Allah Bapa, penebusan Kristus Yesus, penghiburan dari Roh Kudus senantiasa ada atas setiap engkau. Diberkatilah jemaat Tuhan, kemanapun engkau pergi, kiranya Allah sendiri yang akan memimpin engkau dan menandainya dengan keberhasilan. Terima kasih Tuhan, kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. God has placed you in my heart. He has made you special in my sight. Two kinds of soul called for one purpose, to glorify and magnify His name. But the differences between us make it hard to go on.
thought